Yes, alhamdulillah mantap. Timnas kebanggaan kita semua. Hasil mengagumkan 1 poin berharga dari tanah Arab. Terima kasih seluruh tim Garuda atas perjuanganmu di laga krusial ini. Sampai jumpa di Jakarta dan semoga dapat hasil maksimal lawan Australia. Bismillah, ayo Garuda mendua. Di luar dugaan, publik Arab dibuat geger sampai ngamuk. Benarkah Martin Paes sengaja santai dulu bang? Coba tes ilmu tepis penalti biar FYP. Kapten Arab Salam Al-Dawsari tiba-tiba langsung gantung sepatu setelah gagal penalti. Jadi harapan saya, apa sebenarnya yang terjadi? Ini penjelasan lengkapnya, simak baik-baik. Keputusan super cerdas. Publik Indo banyak yang gak sadar. Ternyata skuad Garuda sengaja bermain imbang dan gak jadi menang karena takut tidak diperbolehkan umroh. Benarkah demikian? Di sisi lain, Timnas Indonesia ciptakan 3 momen bersejarah yang menggemparkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan bagaimana hasil ini bisa mengubah persaingan di grup C. Semuanya auto kaget. Tiba-tiba Cristiano Ronaldo ucapkan terima kasih dan bangga pada Ragnar Orotmangoen setelah berhasil bikin bek Arab Ali Al-Bulaihi yang suka bikin kontroversi akhirnya terkapar. Bikin pecinta Timnas Indonesia bahagia. Jadi harapanku, di sisi lain FIFA konfirmasi pencetak gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi bukan Sandy Walsh tapi Ragnar Orotmangoen. Ini dia penjelasan lengkapnya. Super sensasional. Viral di Eropa hari ini, media ESPN dibuat terkejut. Awalnya prediksi kalah, tapi kenyataannya Timnas Indonesia justru tahan imbang Arab Saudi di Jeddah. Bagaimana performa Timnas Indonesia mampu mengecoh prediksi dan apa dampaknya untuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026? Auto gemparkan Asia, hasil yang mengejutkan. Hebatnya Timnas Arab Saudi di luar dugaan bisa tahan imbang King ASEAN Timnas Indonesia di laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat hasil ini begitu spektakuler dan mengapa semua orang terkejut? Di sisi lain, ini update klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak baik-baik. Wow, kejutan besar hampiri Timnas Indonesia. Setelah kalah memalukan di kandang, pelatih Australia Graham Arnold mendadak pilih mengalah atau sekalian kalah WO di laga keduanya versus Timnas Indonesia di GBK. Jadi harapan saya, sementara itu Timnas Indonesia bisa dapat keuntungan besar setelah Australia kalah versus Bahrain. Apa yang bisa dimanfaatkan Coach STY? Ini dia fakta lengkapnya. Pelatih Australia Graham Arnold mengungkapkan rasa frustrasinya setelah super bombastis. Tak pernah menyangka sebelumnya. Masyarakat Malaysia heboh dan terkejut. Timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi di Jeddah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana reaksi heboh mereka yang membuat prediksi awalnya terbantahkan dan apa dampak besar dari hasil mengejutkan ini untuk kualifikasi dan rivalitas di ASEAN? Kesabaran sudah habis. Kalah memalukan di kandang sendiri lawan tim lemah, supporter Australia langsung tuntut Graham Arnold mengundurkan diri dari timnasnya. Benarkah Federasi Australia mendadak kabulkan keinginan publik dan langsung ganti pelatih baru? Temukan fakta mengejutkan yang bikin geleng-geleng kepala. Menyedihkannya jadi publik Vietnam. Timnasnya hancur lebur. Sangat bikin malu ASEAN. Suka jelek-jelekin Timnas Indonesia, sekarang kena karma dengan musibah bertubi-tubi tiada henti. Timnas Vietnam diobok-obok Rusia layaknya tim amatir. Temukan bagaimana kelemahan Vietnam mendasar terbongkar dan apa dampaknya untuk masa depan Timnas Vietnam setelah pertandingan mengguncang ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Di luar dugaan, publik Arab dibuat geger sampai ngamuk. Benarkah Martin Paes sengaja santai dulu bang? Coba tes ilmu tepis penalti biar FYP.
Kapten Arab Salam Al-Dawsari tiba-tiba langsung gantung sepatu setelah gagal penalti. Jadi harapan saya, apa sebenarnya yang terjadi? Ini penjelasan lengkapnya, simak baik-baik. Martin Paes menjadi pahlawan dalam keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini berlangsung di King Sport City Stadium Jeddah, Arab Saudi pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Paes tampil gemilang dan layak disebut sebagai pemain terbaik atau man of the match berkat beberapa penyelamatan krusial yang dilakukannya. Namun, pada menit ke-76, timnas Indonesia sempat berada dalam situasi berbahaya ketika wasit memberikan penalti kepada Arab Saudi. Penalti ini terjadi akibat blunder yang dibuat oleh Martin Paes, di mana dia bermaksud membuang bola tetapi malah menjatuhkan salah satu penyerang Arab Saudi di dalam kotak penalti. Meski demikian, Paes berhasil menebus kesalahannya. Kapten Arab Saudi, Salam Al-Dawsari, yang menjadi eksekutor penalti, gagal menaklukkan Paes. Tendangan Al-Dawsari yang mengarah ke sisi kanan gawang berhasil ditepis oleh Paes, menjaga skor tetap 1-1. Sebelumnya, Indonesia sempat unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen, sebelum Musab Juwair menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama menit 45+3. Saat pertandingan hampir berakhir, Arab Saudi kembali mendapat peluang emas. Fras Albrikan berhadapan 1-1 dengan Martin Paes, tetapi tembakan Albrikan berhasil ditepis secara luar biasa oleh Paes. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1 berkat 3 penyelamatan gemilang dari Paes. Hasil ini menjadi sejarah bagi timnas Indonesia karena berhasil meraih poin pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan super cerdas. Publik Indo banyak yang gak sadar. Ternyata skuad Garuda sengaja bermain imbang dan gak jadi menang karena takut tidak diperbolehkan umroh. Benarkah demikian? Di sisi lain, timnas Indonesia ciptakan 3 momen bersejarah yang menggemparkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan bagaimana hasil ini bisa mengubah persaingan di grup C. Ada 3 pencapaian bersejarah yang diraih timnas Indonesia setelah berhasil menahan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang patut diketahui. Pencapaian ini menjadi semakin istimewa karena timnas Indonesia mampu menahan kekuatan Arab Saudi di kandangnya sendiri. Arab Saudi berstatus sebagai tuan rumah saat menghadapi timnas Indonesia di King Abdullah Sport City Jeddah pada Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Meskipun bermain di kandang, Arab Saudi gagal memanfaatkan keuntungan tersebut dan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia. Berikut adalah 3 sejarah yang tercatat setelah hasil imbang tersebut. 1. Poin pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Biasanya pencapaian terbaik Garuda hanya sampai di babak kedua. Namun di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan performa yang berbeda dan mampu meraih poin pertama mereka di babak ketiga setelah menahan Arab Saudi. 2. Negara ASEAN pertama yang menahan Arab Saudi di kandang lawan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia juga mencatatkan sejarah sebagai tim dari ASEAN pertama yang berhasil menahan Arab Saudi di kandang mereka sendiri dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, semua perwakilan Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam selalu kalah dari Arab Saudi. Thailand kalah 0-1 pada kualifikasi Piala Dunia 2018, sementara Vietnam takluk 1-3 di kualifikasi Piala Dunia 2022. 3. Negara ASEAN pertama yang tidak kalah di matchday pertama babak ketiga. Timnas Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang tidak kalah di matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini menandakan perkembangan signifikan dalam permainan timnas Indonesia. Meskipun hanya Indonesia yang mewakili ASEAN di babak ketiga, mereka mampu menunjukkan kemampuan mereka dengan menahan Arab Saudi, tim yang secara kertas lebih unggul. Dengan pencapaian ini, timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi dan mengukir sejarah baru dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia.
Semuanya auto kaget. Tiba-tiba Cristiano Ronaldo ucapkan terima kasih dan bangga pada Ragnar Orotmangoen setelah berhasil bikin bek Arab Ali Al-Bulaihi yang suka bikin kontroversi akhirnya terkapar. Bikin pecinta timnas Indonesia bahagia. Jadi harapanku. Di sisi lain, FIFA konfirmasi pencetak gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi bukan Sandy Walsh tapi Ragnar Orotmangoen. Ini dia penjelasan lengkapnya. FIFA telah mengonfirmasi bahwa gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi pada pertandingan pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dicetak oleh Ragnar Orotmangoen. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa pencetak gol tersebut adalah Sandy Walsh. Setelah babak pertama berakhir, skor sementara adalah 1-1. Timnas Indonesia berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-19. Gol Indonesia berawal dari serangan balik cepat di sektor kiri pertahanan Arab Saudi. Witan Sulaiman menggiring bola dan memberikan umpan kepada Ragnar Orotmangoen yang berada di dalam kotak penalti. Orotmangoen yang awalnya berusaha mengumpan ke rekan setimnya akhirnya memilih untuk menendang bola ke arah gawang Arab Saudi dengan keras. Arah tendangannya sedikit berubah setelah mengenai Sandy Walsh sebelum masuk ke gawang yang dijaga oleh Mohamed Al-Owais. Pada awalnya, akun Instagram Timnas Indonesia mengunggah foto Sandy Walsh sebagai pencetak gol dan banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menganggap gol tersebut milik Walsh. Namun setelah klarifikasi dari FIFA, dipastikan bahwa gol itu adalah milik Ragnar Orotmangoen. Akun Instagram Timnas Indonesia telah mengoreksi informasi tersebut dengan menambahkan komentar yang menyebutkan bahwa gol itu adalah milik Orotmangoen, tetapi mereka belum mengganti foto Sandy Walsh dengan Ragnar Orotmangoen. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Orotmangoen, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Super sensasional. Viral di Eropa hari ini, media ESPN dibuat terkejut. Awalnya prediksi kalah, tapi kenyataannya timnas Indonesia justru tahan imbang Arab Saudi di Jeddah. Bagaimana performa timnas Indonesia mampu mengecoh prediksi dan apa dampaknya untuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026? Media asal Inggris ESPN diprediksi menunjukkan kekaguman dan keterkejutan atas hasil pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi di match day pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. ESPN diprediksi menyebut hasil ini sebagai kejutan besar karena awalnya banyak yang tidak yakin Indonesia bisa meraih poin dalam laga tersebut. Pada Kamis malam, Indonesia menghadapi ujian berat melawan tim kuat Arab Saudi di Jeddah, tulis ESPN dalam prediksi saya. Banyak pengamat sepak bola meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk memberikan perlawanan serius. Namun hasil imbang melawan Arab Saudi merupakan kejutan besar yang tak terduga. ESPN diprediksi mencatat bahwa meskipun banyak yang meremehkan potensi Indonesia, tim Garuda berhasil tampil dengan performa yang mengejutkan. Hasil ini mengejutkan banyak pihak. Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi, sebuah pencapaian yang sebelumnya tampaknya tidak mungkin dicapai, tambah ESPN dalam prediksi saya. Timnas Indonesia menunjukkan ketangguhan dan kualitas permainan yang melebihi ekspektasi. ESPN diprediksi juga menekankan bahwa hasil ini bukan hanya sekadar mendapatkan 1 poin, tetapi juga merupakan indikasi jelas dari kemajuan signifikan yang telah dicapai tim ini. Kejutan besar di Jeddah ini membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka dapat bersaing dengan tim-tim terbaik di benua ini, tegas ESPN dari prediksi saya. Auto gemparkan Asia, hasil yang mengejutkan. Hebatnya timnas Arab Saudi di luar dugaan bisa tahan imbang King ASEAN timnas Indonesia di laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat hasil ini begitu spektakuler dan mengapa semua orang terkejut? Di sisi lain, ini update klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak baik-baik. Klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi sangat menarik untuk diperhatikan.
Keenam tim di grup ini telah menyelesaikan pertandingan pertama mereka dan Jepang saat ini memimpin di puncak klasemen, sementara timnas Indonesia berada di posisi keempat. Matchday pertama grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis malam hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat menyajikan beberapa kejutan. Salah satu yang mencolok adalah kemenangan telak Jepang atas Cina. Bermain di Stadion Saitama, Jepang yang dikenal dengan julukan Samurai Biru meraih kemenangan besar dengan skor 7-0 melawan Cina. Gol-gol Jepang dicetak oleh Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Junya Ito, Daisen Mada, Takefusa Kubo, dan 2 gol dari Takumi Minamino. Kemenangan ini menegaskan bahwa Jepang adalah tim terkuat di grup C. Cina yang mengalami kekalahan besar kini berada di posisi terakhir grup C dengan selisih gol negatif 7 membuat posisi mereka cukup tertekan di grup tersebut. Selain Jepang, Bahrain juga mencatatkan kemenangan di matchday pertama grup C. Bahrain meraih 3 poin berharga setelah mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Robina, Gold Coast, Australia berakhir dengan gol bunuh diri dari Harry James Soutar, sebuah hasil yang mengejutkan karena Australia kalah di kandang sendiri. Di pertandingan terakhir matchday pertama, timnas Indonesia melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Pertandingan ini berakhir imbang 1-1 dengan gol Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-19. Arab Saudi membalas dengan gol dari Musab Al-Juwair di menit 45 tambah 3. Dengan hasil ini, timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat di klasemen sementara grup C, sementara Arab Saudi berada di posisi ketiga meskipun keduanya memiliki 1 poin. Wow, kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Setelah kalah memalukan di kandang, pelatih Australia Graham Arnold mendadak pilih mengalah atau sekalian kalah WO di laga keduanya versus timnas Indonesia di GBK. Jadi harapan saya, sementara itu timnas Indonesia bisa dapat keuntungan besar setelah Australia kalah versus Bahrain. Apa yang bisa dimanfaatkan Coach STY? Ini dia fakta lengkapnya. Pelatih Australia, Graham Arnold mengungkapkan rasa frustrasinya setelah timnya kalah di kandang sendiri dari Bahrain, yang menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pada pertandingan pertama grup C fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia mengalami kekalahan mengecewakan di Stadion Robina pada Kamis kemarin. Meski Australia menguasai permainan, mereka kesulitan mencetak gol hingga menit ke-75. Malapetaka muncul di menit ke-77 ketika striker utama mereka, Kusini, yang diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Dengan hanya bermain dengan 10 pemain, Australia semakin tertekan. Akhirnya pada menit ke-89, Harry Soutar secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri, membuat Australia kalah 0-1. Tambahan waktu 6 menit juga tidak membantu tim tuan rumah dan Australia harus menerima kekalahan. Graham Arnold mengatakan bahwa timnya banyak belajar dari pertandingan melawan Bahrain. Dia mengaku para pemain merasa frustrasi akibat pelanggaran yang sering terjadi dan waktu yang terbuang. Kami belajar banyak dari jenis permainan seperti ini, kata Graham Arnold setelah pertandingan. Ketika pemain merasa frustrasi, banyak pelanggaran dan pemborosan waktu. Bagi para pemain, terutama yang lebih muda, ini adalah proses pembelajaran. Arnold menyebut bahwa malam melawan Bahrain bukanlah malam yang baik bagi Australia. Meski begitu, ia berusaha berpikir positif. Ia percaya jika timnya bisa mencetak gol terlebih dahulu melawan tim-tim di grup C, hal itu bisa memberikan dampak besar pada lawan-lawannya. Ini bukan malam kami memiliki peluang dan jika kami bisa mencetak gol dari satu peluang melawan negara-negara ini, mereka cenderung tertekan, ujar Arnold. Namun kami tidak melakukannya dan itu membuat mereka tetap berada dalam permainan. Kini apakah kondisi Australia akan menguntungkan timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang di Jakarta? Hal ini masih belum bisa dipastikan. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia akan berlangsung pada Selasa 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Australia tentunya akan berusaha meraih kemenangan dan menghindari kehilangan poin berharga seperti yang terjadi pada laga pertama.
Kesabaran sudah habis. Kalah memalukan di kandang sendiri lawan tim lemah, supporter Australia langsung tuntut Graham Arnold mengundurkan diri dari timnasnya. Benarkah Federasi Australia mendadak kabulkan keinginan publik dan langsung ganti pelatih baru? Temukan fakta mengejutkan yang bikin geleng-geleng kepala. Timnas Australia mengalami hasil yang mengecewakan saat melakoni laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan tersebut, tim yang dilatih oleh Graham Arnold berhadapan dengan timnas Bahrain. Laga berlangsung di Stadion Cbus Super Gold Coast pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Sebagai tuan rumah, Australia sebenarnya mampu mendominasi permainan. Mereka menguasai bola sebanyak 71%, jauh lebih tinggi dibandingkan Bahrain yang hanya 29%. Selain itu, Australia juga mencatatkan lebih banyak peluang dan tembakan ke gawang. Namun meski mendominasi statistik, mereka kesulitan mencetak gol ke gawang Bahrain. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, masalah besar menimpa Australia di menit ke-77. Kusini Yengi, penyerang Australia, diganjar kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran berbahaya dengan mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai leher pemain Bahrain dalam perebutan bola. Setelah Australia bermain dengan 10 orang, Bahrain memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Di menit ke-89, Abdullah Al-Khalash melepaskan umpan silang yang membentur kaki Haris Soutar, menyebabkan bola berbelok dan mengecoh kiper Matrian, menghasilkan gol bunuh diri. Laga pun berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Bahrain yang sukses mencuri poin penuh di kandang Australia. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Australia, ditambah mereka harus kehilangan satu pemain karena kartu merah. Kekalahan di kandang ini membuat para penggemar Australia yang dikenal sebagai Socceroos merasa kecewa dan marah. Banyak dari mereka menyalahkan pelatih Graham Arnold atas hasil buruk tersebut. Di media sosial X, beberapa penggemar memberikan reaksi keras terhadap pelatih. Beberapa komentar dari para penggemar Australia antara lain, keluarkan Arnold secepatnya. Waktu terbaik untuk memecat Graham Arnold adalah 6 tahun lalu, waktu terbaik kedua adalah sekarang. Sepak bola sudah buruk selama bertahun-tahun dan sekarang hasilnya semakin mengecewakan. Tolong selamatkan Australia dan singkirkan Arnold. Arnold tidak tahu apa-apa, dia harus pergi. Sebagai tambahan informasi, pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia dan Bahrain berada di grup C bersama Indonesia, Arab Saudi, Jepang, dan Cina. Pada pertandingan kedua, Australia dijadwalkan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Nantinya dua tim teratas dari grup ini akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih memiliki peluang lolos melalui babak kualifikasi putaran keempat. Super bombastis. Tak pernah menyangka sebelumnya. Masyarakat Malaysia heboh dan terkejut. Timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi di Jeddah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana reaksi heboh mereka yang membuat prediksi awalnya terbantahkan dan apa dampak besar dari hasil mengejutkan ini untuk kualifikasi dan rivalitas di ASEAN? Masyarakat Malaysia di media sosial ramai membicarakan keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dalam pertandingan pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Salah satu akun di platform X @OneFootballM ikut meramaikan dengan menggunakan ungkapan khas netizen Indonesia saat memberikan dukungan atau kagum. Menyala AAA, tulis akun @OneFootballM, sebelum pertandingan dimulai, akun tersebut juga sudah memberikan semangat dan memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan memberikan perlawanan sengit kepada Arab Saudi. Pukul 2 waktu Malaysia, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apapun yang terjadi, admin yakin Indonesia bisa bersaing dengan skuad yang ada sekarang, tulis akun @OneFootballM. Prediksi itu terbukti benar. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong mampu menyulitkan Arab Saudi sejak awal laga.
Dengan pressing ketat, Indonesia memaksa pemain Arab Saudi melakukan kesalahan. Hasilnya, pada menit ke-19, Ragnar Oratmangoen mencetak gol melalui tendangan kaki kiri, membuat Indonesia unggul 1-0. Sayangnya, pada penghujung babak pertama, pertahanan Indonesia lengah. Tendangan Musab Juwair yang membentur Calvin Verdonk akhirnya masuk ke gawang Indonesia, yang dijaga oleh Martin Paes pada menit ketiga. Skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga turun minum. Di menit ke-76, Arab Saudi hampir unggul setelah mendapatkan penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Martin Paes. Namun Paes berhasil menebus kesalahannya dengan menggagalkan penalti yang dieksekusi oleh Kapten Arab Saudi, Salam Al-Dawsari. Tak hanya itu, Martin Paes kembali melakukan penyelamatan penting di akhir laga, menghentikan peluang emas dalam situasi 1-1 dengan penyerang Arab Saudi. Skor pun tetap 1-1 hingga pertandingan usai. Hasil imbang ini membawa timnas Indonesia naik 3 posisi ke peringkat 131 dunia dalam ranking FIFA. Di klasemen sementara grup C, Indonesia menempati posisi keempat dengan 1 poin, tertinggal 2 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen. Nah kan, tuah kesombongan langsung terbayar. Malaysia dibuat sangat malu dan langsung minta maaf. Awalnya remehkan timnas Indonesia dan prediksi peringkat FIFA bakal disalip, tapi faktanya mengejutkan. Skuad Garuda naik 3 peringkat dan kangkangi Malaysia lagi setelah tahan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia update ranking FIFA terbaru yang bikin heboh. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia yang dikenal dengan julukan Garuda sempat memimpin 1-0 berkat gol dari Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Namun Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Musab Juwair pada menit 45+3 dengan sepakan kaki kanannya. Hasil imbang ini memberikan tambahan 6,88 poin untuk timnas Indonesia dalam peringkat FIFA, menjadikan total poin mereka 1.115. Dengan tambahan poin ini, timnas Indonesia naik 3 peringkat dalam ranking FIFA dari posisi 134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati Indonesia dalam peringkat tersebut adalah Malaysia 133, Gambia 132, dan Rwanda 131. Sementara itu, Arab Saudi tetap berada di posisi 56 dunia. Meski begitu, mereka kehilangan 6,68 poin setelah hanya mampu bermain imbang dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menunjukkan performa yang sangat baik di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tetap tenang meskipun harus bermain di kandang Arab Saudi, salah satu tim yang sering tampil di Piala Dunia. Untuk pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di matchday kedua grup C pada Selasa 10 September 2024 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, Arab Saudi akan melawan Cina di markas lawan. Menyedihkannya jadi publik Vietnam. Timnasnya hancur lebur. Sangat bikin malu ASEAN. Suka jelek-jelekin timnas Indonesia, sekarang kena karma dengan musibah bertubi-tubi tiada henti. Timnas Vietnam diobok-obok Rusia layaknya tim amatir. Temukan bagaimana kelemahan Vietnam mendasar terbongkar dan apa dampaknya untuk masa depan timnas Vietnam setelah pertandingan mengguncang ini. Timnas Vietnam mengalami kekalahan telak setelah dibantai oleh Rusia dalam pertandingan uji coba yang tidak termasuk FIFA Matchday pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Di awal laga, Vietnam berusaha tampil agresif, tetapi mereka justru lebih banyak tertekan oleh serangan-serangan Rusia. Gawang Vietnam yang dijaga oleh Dang Van Lam hanya mampu bertahan hingga menit ke-24 sebelum akhirnya kebobolan. Gol pertama Rusia dicetak oleh Daler Kusyayev melalui sundulan memanfaatkan umpan akurat dari Tamerlan Musayev. Meskipun Dang Van Lam mencoba untuk menghentikan aliran bola, gerakannya kalah cepat dibandingkan pemain Rusia. Sepanjang pertandingan, Vietnam kesulitan menembus pertahanan Rusia.
Mereka hanya mampu melakukan satu tembakan, namun itu pun tidak tepat sasaran. Kiper Rusia Andrei Lunyov hampir tidak pernah terlihat sibuk dan seolah menikmati pertandingan dengan tenang. Di babak pertama, Rusia berhasil mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran, sementara Vietnam tidak ada sama sekali. Selama babak pertama, tim asuhan Kim Sang-sik benar-benar berada di bawah tekanan pemain-pemain Rusia. Meskipun Vietnam berusaha bangkit di babak kedua, upaya mereka untuk menyamakan kedudukan tidak membuahkan hasil. Justru di menit ke-61, Rusia menambah keunggulan mereka melalui gol kedua, memanfaatkan kesalahan pemain Vietnam. Kesalahan fatal terjadi ketika Vu Van Tan berusaha melakukan batch pass, namun Dang Van Lam gagal mengontrol bola dengan baik. Lapangan yang tidak rata membuat bola memantul sehingga malah masuk ke gawang sendiri. Insiden ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Dang Van Lam yang justru mengecewakan setelah dipercaya menjadi starter oleh pelatih Kim Sang-sik. Memasuki menit ke-75 permainan, Vietnam tidak menunjukkan perubahan signifikan. Mereka hanya berhasil menambah satu percobaan tembakan, tetapi tetap tidak mengarah ke gawang. Rusia kembali mencetak gol di menit ke-76, kali ini melalui serangan apik dari sisi kiri yang dituntaskan oleh Tamerlan Musayev. 1 menit kemudian, Vietnam baru mencatatkan satu tembakan tepat sasaran yang dengan mudah diamankan oleh kiper Rusia, Andrei Lunyov. Hingga menit ke-90 tidak ada gol tambahan dan 3 menit waktu tambahan juga berlalu dengan cepat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Rusia. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Vietnam yang berusaha meningkatkan kualitas tim nasional mereka dengan mendatangkan Rusia sebagai lawan uji coba. Namun meski kalah telak, hasil pertandingan ini tidak akan memengaruhi poin FIFA Vietnam, karena laga ini hanya merupakan pertandingan persahabatan tanpa pengaruh pada peringkat FIFA.